Perhatikan baik-baik, ini adalah boneka dengan jiwa. Ibunya tidak tahu ini, dia membelinya dan memberikannya kepada putrinya. Boneka itu tidak hanya menyerupai putrinya, tetapi pakaian boneka dan pakaian putrinya juga identik. Gadis kecil itu sangat senang, dan membawa boneka itu untuk menata rambutnya bersamanya. Tapi boneka ini terlihat sangat aneh. Sang ibu pun merasa ada yang aneh dengan boneka ini, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Gadis kecil itu membawa boneka itu ke kamarnya, merasa sangat bersemangat. Dia bahkan meletakkan boneka tidur di sebelahnya. Keesokan harinya, teman-temannya datang ke rumahnya untuk bermain. Gadis kecil itu mulai memamerkan mainannya, dan mengatakan boneka ini adalah boneka terindah di dunia. Teman-temannya tidak mengakuinya, jadi mereka tertawa dan mengejek di depan boneka itu. Dia sangat marah, lalu mengambil boneka temannya dan merusaknya. Teman itu patah hati dan memberitahu ibunya tentang segalanya. Sang ibu mengejar teman putrinya dan ingin meminta maaf. Tapi ibu anak kecil itu marah, menyetir dan pergi. Ini membuat ibu merasa sangat malu. Dia marah, menyita boneka putrinya dan membawanya ke kamarnya. Gadis kecil sangat marah tetapi hanya bisa menghancurkan barang-barang di kamarnya. Hal-hal aneh mulai terjadi. Sang ibu merasa boneka ini lebih jinak dari putrinya, dan tiba-tiba memeluk boneka itu. Pada saat ini, tangan boneka itu tiba-tiba bergerak. Keesokan harinya, ibu bahkan membuat sarapan untuk boneka itu. Sebenarnya, dia melihat boneka itu sebagai putrinya sendiri. Itu membuat putrinya sangat marah. Ketika orang tuanya sedang membersihkan piring, mereka tiba-tiba mendengar teriakan putri mereka. Gadis kecil itu mencoba menjelaskan, "Bukan aku. Ini bonekanya." Tapi orang tuanya tidak percaya, karena boneka itu tidak bisa bergerak. Jelas bahwa putri mereka membuat kesalahan sendiri, tetapi dia tidak akan mengakuinya. Gadis itu merasa menyesal. Orang tuanya lebih suka percaya boneka daripada putri mereka. Pada saat ini, sang ibu berkata tetapi itu seperti kutukan. Dia berharap boneka itu bisa berubah menjadi putrinya, karena putrinya tidak patuh. Gadis kecil itu kesal dan berlari ke kamar. Kakak yang pintar sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Pada malam hari, sang ibu menidurkan boneka itu di sampingnya. Ini membuat sang suami merasa tidak nyaman. Larut malam, istrinya membawa boneka besar ini ke tempat tidur bersama. Siapa yang tahan? Dia mengambil kesempatan bahwa istrinya sedang tertidur lelap dan dengan lembut membawa boneka itu ke kamar putrinya. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Tapi boneka itu bangkit dan berjalan ke tempat tidur gadis kecil. Keesokan paginya, sang ayah bangun untuk menemukan boneka itu di tempat tidur mereka. Ini benar-benar menakutkan. Gadis kecil itu sangat menyedihkan sekarang. Sang ibu sekarang hanya peduli dengan boneka itu, sama sekali mengabaikan putrinya. Sore hari, sepulang sekolah, dia kembali ke rumah. Gadis kecil itu mencari di seluruh rumah, tetapi masih tidak dapat menemukan boneka itu. Rupanya boneka itu berusaha bersembunyi darinya. Ketika ibu pulang kerja dan pulang, dia melihat tangan putrinya berlumuran tinta hitam. Gadis kecil itu tidak tahu mengapa tangannya berlumuran tinta. Sang ibu naik ke atas untuk memeriksa. Pada saat ini, gadis kecil itu mendengar teriakan marah ibunya. Gadis kecil itu dengan cepat berlari ke atas. Melihat lelucon jahat boneka itu menggunakan tinta hitam untuk menggambar di dinding. Mereka tercengang ketika mereka melihat ini. Kali ini, sang ibu bersikeras bahwa ini pasti dilakukan oleh putrinya. Gadis malang, tapi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa itu boneka. Kakak pintar memikirkan cara. Mereka berencana untuk memasang kamera dan merekam setiap gerakan boneka itu. Tapi boneka ini telah berubah menjadi elf. Di tengah malam, itu langsung turun ke tempat tidur dan menghancurkan kartu memori kamera. Ini luar biasa. Keesokan harinya, kakak laki-laki memeriksa kamera dan kagum. Bocah itu berpikir bahwa ibunya mengambil kartu kamera. Sang ibu sangat marah dan langsung menyita kameranya. Saudara laki-laki itu benar-benar mempercayai saudara perempuannya sepenuhnya. Anak laki-laki itu memanggil sahabatnya ke rumah dan mereka akan membuka boneka itu untuk memeriksa bagian dalam. Mereka menemukan bahwa kepala boneka itu memiliki tulisan di atasnya. Harus menghancurkan boneka ini. Ini benar-benar menakutkan. Selanjutnya, mereka berdua pergi ke tempat boneka ini dibuat. Berdasarkan foto yang mereka ambil, wanita tua ini memberitahu mereka, ini boneka terkutuk. Itu selalu ingin berubah menjadi manusia. Jika Anda membiarkannya mencapai itu, saudara perempuan Anda tidak akan pernah bisa kembali.
Wanita tua itu menyuruhnya untuk segera pulang dan menghentikan semuanya. Pada titik ini, boneka itu mulai bertindak. Itu mengangkat palu, langsung menghancurkan cermin. Sang ibu segera berlari ke kamar putrinya. Gadis malang dianggap sebagai pelaku oleh ibunya. Sang ibu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Sang ibu mengambil boneka itu dan meninggalkan kamar. Gadis kecil itu berdiri, ingin mengejar ibunya, tetapi jatuh ke tanah. Gadis kecil itu menoleh untuk melihat. Kakinya telah berubah menjadi batang kayu. Gadis kecil itu mencoba yang terbaik untuk merangkak ke kamar ibunya. Gadis itu ingin meminta bantuan ibunya. Tapi pada titik ini, boneka itu telah benar-benar berubah menjadi gadis kecil. Dan gadis kecil berubah menjadi boneka. Sepertinya kutukan tak berperasaan ibu telah menjadi kenyataan. Keesokan paginya, putri mereka tiba-tiba berubah menjadi anak yang bisa memasak sarapan dan menerima kasih sayang orang tua. Hanya kakaknya yang merasa aneh. Pada saat ini, putri asli mereka yang duduk di sebelah mereka dan meneteskan air mata. Putri palsu ini dengan cepat berlari dan menyeka air matanya. Saat hari mulai gelap, putri palsu membuang boneka ke tempat sampah. Keesokan harinya, putri palsu ini pergi ke sekolah. Sahabat kakak gadis kecil itu menemukan bahwa boneka yang dibuang ini memiliki tahi lalat merah. Saudara laki-laki itu berlari untuk melihat dan tahi lalat itu identik dengan tahi lalat di leher saudara perempuannya. Bocah itu buru-buru memanggil ibunya dan ibunya juga merasa aneh. Awalnya, tidak ada tahi lalat merah di leher boneka itu. Pada saat ini, kakak laki-laki itu berteriak keras. Dan dengan cepat memanggil adik perempuan yang akan pergi ke sekolah untuk kembali. Menyadari bahwa masalah itu terungkap, saudari palsu itu dengan cepat melarikan diri. Kakak dan temannya juga dengan cepat mengejarnya. Dan ibu sekarang memeluk boneka itu dan tidak berhenti meminta maaf. Sebuah keajaiban terjadi. Gadis kecil itu telah berubah menjadi boneka. Tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Bersamaan dengan itu, putri palsu itu berangsur-angsur berubah menjadi boneka lagi. Dan jatuh ke tanah. Mereka juga tiba, boneka itu tiba-tiba bangkit dan duduk di rumput. Sebuah truk yang lewat menabrak boneka itu dan menyeretnya di sepanjang jalan. Pada akhirnya, boneka itu belum dihancurkan. Beberapa hari kemudian, dua gadis kecil melihat boneka itu. Sementara dua gadis kecil ini bersaing untuk mendapatkan boneka itu. Filmnya berakhir. 点赞质量超过1万的话，我将为大家继续解说第2部。